Semua orang ingin tampil menarik, terlebih kaum hawa yang ingin terlihat cantik. Jadi gak heran, banyak produk-produk yang menjanjikan untuk mewujudkan impian menjadi glowing selalu jadi buruan, termasuk wanita ini. Halo semua, selamat datang di channel Kilas Film. Film yang mau diangkat untuk awal jumpa kita, satu film animasi dari negara Korea. Walau animasi, film ini bukan untuk anak-anak, dan ini adalah film horor saudara-saudara. Beauty Water. Film yang rilis tahun 2020 ini bercerita tentang seorang wanita yang bernama Yeji. Sedari kecil, Yeji memiliki tampang yang sangat biasa saja. Dan setelah dewasa, ia tumbuh jadi wanita yang jauh dari kata cantik. Ditambah dengan berat tubuhnya yang sedikit berlebih. Sama dengan wanita-wanita lainnya, ia juga ingin menjadi seperti gambaran ideal wanita yang selalu ditampakkan dengan kulit putih mulus, bertubuh ramping, dan semua kesempurnaan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ironisnya, pekerjaan Yeji ini sangat bertolak belakang dengan kondisinya. Ia bekerja sebagai penata rias yang justru harus membuat orang lain terlihat cantik. Ia seorang make-up artist. Hingga satu ketika, ucapan seorang artis cantik yang ditangani Yeji membuatnya sakit hati. Gara-gara Yeji lupa memakai masker, si artis tidak suka melihat wajahnya, dan juga kelakuan si artis cantik pada dirinya. Yeji sebelumnya tidak pernah terfikir tentang fisiknya ini. Walau cara berbusananya juga berbanding lurus dengan fisiknya yang apa adanya, ia nyaman-nyaman saja. Ucapan dan perlakuan si artis membuatnya sangat sedih. Hanya rekan kerja si artis yang tampan sempurna ini nampak bersahabat padanya. Bahkan sempat memujinya kalau Yeji memiliki mata yang indah. Dan memang benar kalau mata Yeji ini warnanya cukup berbeda dengan yang lain. Ucapan si pria itu terngiang-ngiang di dirinya. Secara tidak sadar, pria tampan yang juga aktor itu masuk ke dalam hatinya. Pulang ke rumahnya, Yeji yang kembali melanjutkan aktivitasnya dengan berselancar di dunia maya, tidak sengaja ia melihat foto terjelek hari ini di media sosial. Fotonya sendiri saat lagi menikmati makanan dengan rakusnya, dan seluruh komentar-komentar negatif di foto itu. Amarah Yeji memuncak sampai ia melemparkan barang ke monitor di hadapannya. Foto itu jadi sangat viral, sampai banyak yang ingin melipu dirinya. Ia jadi terkenal karena foto yang dikatakan netizen sangat jelek. Gara-gara ini juga mental Yeji jadi terguncang. Sebulan dirinya hanya mendekam di kamarnya, hanya sibuk dengan laptopnya dan cemilan yang tidak habis-habisnya. Orang tuanya mulai resah dengan apa yang dilakukan Yeji. Semua berubah saat ia menerima pesan tawaran untuk mengubah hidup. Awalnya pesan itu tidak dihiraukannya, tapi sebuah paket yang tak pernah ia pesan datang. Sebuah kotak yang berisikan satu set skincare beserta dengan sebuah flash disk yang berisikan video tentang produk yang diterimanya. Video yang ia saksikan itu membuatnya takut. Berisikan konten yang mengerikan, tapi akhirnya malah membuatnya takjub. Wanita yang ada di video itu yang tadinya biasa saja berakhir menjadi sangat cantik. Yeji yang mulai membenci dirinya karena dirasa tidak sempurna memandangi produk kecantikan yang datang itu. Bisa ditebak kalau ia akan menggunakannya. Yeji yang akhirnya keluar kamar berdiri di depan orang tuanya. Ayah dan ibunya kaget melihat perubahan wajah dari anaknya itu. Yeji menjadi sangat cantik, tapi masih tidak berimbang dengan tubuh lainnya. Penasaran dengan hasil akhirnya, Yeji memutuskan untuk merespon pesan yang masuk di HP-nya. Tawaran untuk mengubah hidupnya, dan ia pun mencari alamat tawaran itu. Sampailah ia ke alamat yang dituju. Ternyata wanita cantik sudah menunggunya. Wanita cantik ini si pembuat cairan kecantikan, yang ia katakan produknya ini sudah digunakan oleh para selebriti. Lalu ia memperlihatkan foto Yeji yang viral itu. Yeji kaget setengah mati. Wanita ini menenangkannya. Ia mengatakan kalau ia membutuhkan model percontohan. Yeji sudah menjadi incarannya. Bagi si wanita ini sangat cocok seperti yang ia inginkan. Namun sayangnya, walau ia mau dijadikan model percontohan, produk-produk itu tidaklah gratis, malah memiliki harga yang fantastis untuk satu botolnya. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya Yeji tengah dijebak. Yeji lalu meminta uang pada orang tuanya dan tentu membuat mereka kaget dengan uang sebanyak itu. Tapi Yeji sudah gelap mata untuk mengubah semua tubuhnya yang belum berhasil secara sempurna. Ia mengancam akan menghabisi dirinya sendiri. Orang tuanya mengalah dengan ancaman Yeji, ia pun mendapatkan uangnya. Akhirnya semua proses perubahan Yeji dimulai. Tiba waktunya ia pulang. Ibunya yang baru tiba di rumah mendapati rumah mereka yang berantakan dengan pakaian anaknya, dan ia terkaget-kaget melihat siapa yang sudah ada di rumah.
Yeji yang sudah sangat cantik sempurna ini menyambutnya. Tapi Yeji berulah lagi. Dengan memaksa, ia kembali meminta uang yang tidak sedikit pada ibunya. Entah buat apa kali ini tujuannya. Tapi kehidupan Yeji benar-benar berubah 180 derajat. Untuk kali pertama pula ia berjalan-jalan di depan publik dengan sosok barunya. Kecantikannya membuat semua orang terpana. Dan uang yang ia minta pada ibunya itu, ia belanjakan untuk keperluan pendukung kecantikannya. Ia menghabiskan uang yang banyak untuk membeli baju dan semua pernak-pernik yang ia perlukan. Foto Yeji viral lagi. Ia viral karena kecantikannya yang luar biasa. Tinggal bapaknya yang marah-marah dengan anaknya yang dianggapnya keterlaluan itu. Yeji masa bodoh dengan amarah bapaknya. Malah dengan santai, ia mengatakan mau ganti nama. Yeji baginya sudah mati. Di satu pesta, seorang direktur yang sebenarnya sudah Yeji kenal menemuinya untuk memberikan tawaran. Ia mau menjadikannya seorang bintang. Ia pun memberikan kartu nama pada Yeji. Masalah baru datang lagi. Yeji merasa berat badannya mulai naik dan ia mulai berilusi melihat sosok lamanya. Ia sangat takut akan kembali seperti semula. Kembali Yeji menggunakan cairan kecantikan itu, ia berendam dan tertidur. Ternyata yang terjadi justru hal mengerikan. Yeji berendam dengan waktu secara berlebihan. Hasil yang diinginkan tidak seperti yang diharapkan. Tubuh Yeji hancur menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Kedua orang tuanya yang melihat itu bingung bagaimana untuk mengembalikan keadaan anaknya yang mengerikan ini. Ibunya panik, ia mencari cairan kecantikan itu yang sudah tidak ada lagi yang bersisa. Sambil mengatakan pada bapaknya kalau anaknya pernah bilang kalau cairan itu bisa menghilangkan daging tapi juga bisa menambahkannya. Ibunya melihat sisa-sisa bagian tubuh di dalam bak mandi itu. Tapi si bapak merasa itu tidaklah cukup sampai akhirnya mereka berdua melakukan hal nekat. Ibu dan bapak Yeji mengorbankan diri memberikan beberapa daging mereka pada Yeji. Hasilnya memang mereka bisa menyelamatkan Yeji. Tapi kondisi mereka terlihat cukup mengerikan karena mengorbankan diri pada anaknya. Apa Yeji kembali cantik? Oh tidak, ia masih terlihat mengerikan. Yeji kembali menemui si wanita yang menjual produknya. Tapi kali ini ia tidak memiliki cukup uang. Sisa uang yang ia punya hanya cukup untuk memperbaiki bagian kepala dan setengah tangannya saja. Si wanita penjual produk kecantikan ini ya mau saja melanjutkan asal ada cuannya. Tapi satu ucapan dari wanita ini yang membuat marah Yeji. Ia dipanggil babi oleh si wanita itu. Amarah Yeji makin memuncak saat wanita itu menolak meminta maaf. Perkelahian tidak bisa dihindarkan. Yang berakhir wanita itu tewas di tangan Yeji. Wanita itu pula yang ia jadikan korban agar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kehidupan impian Yeji berlanjut. Ia menjadi bintang, tampil di TV dan menyingkirkan artis wanita yang pernah menghinanya. Kehidupan sempurna dambaannya ia dapatkan. Yeji yang cantik jelita ini masih terngiang dengan kesannya pada aktor idolanya. Nah, tanpa sengaja, ia kembali bertemu dengan aktor pujaannya itu. Tentu aktor itu tidak mengenalinya lagi. Ia mengajak pria itu untuk nongkrong, dan dengan polosnya ia mengakui kalau ia adalah wanita jelek yang sempat dipujinya karena memiliki mata yang indah. Aktor itu nampaknya memang benar-benar lupa dengan siapa Yeji yang dulu. Tapi ini menjadi awal ia menjalin hubungan dengan aktor pujaannya. Bayang-bayang wajah buruk Yeji masih menghantuinya. Ia berilusi kembali melihat wajahnya hancur. Termasuk juga bayangan wanita yang tewas karenanya juga menghantuinya. Yeji jadi paranoid berat. Ia sangat takut. Ia kembali berniat untuk menggunakan cairan pembuat cantik itu. Tindakan ini diketahui oleh kedua orang tuanya. Ibunya memintanya untuk tidak melakukannya. Tapi permintaan ibu Yeji tidak ia pedulikan. Bahkan ia meminta kembali daging ibunya itu. Tentu permintaan Yeji ini membuat ibunya menangis. Andai saja bapaknya tidak mengingatkan dan juga meyakinkan Yeji kalau ia masih cantik, pasti ia akan terus nekat menggunakan cairan kecantikan itu dan menghancurkan dirinya lagi. Hubungan Yeji dan si aktor semakin dekat. Si aktor tampan ini bahkan melamar Yeji. Ia lalu mengajak Yeji ke rumahnya. Di rumah aktor tampan yang mewah ini semua berjalan lancar. Yeji nampak merasakan kehidupannya yang makin sempurna. Ia berkeliling di rumah aktor itu selagi ia menyiapkan makanan untuknya. Yeji memasuki satu ruangan dan menemukan sebuah kotak. Ia pikir itu adalah hadiah yang akan pria itu berikan padanya. Tapi ia kaget setelah mengetahui isi kotak itu adalah cairan kecantikan seperti miliknya. Yeji langsung panik. Ia mencari-cari apa saja yang mencurigakan hingga ia menemukan tumpukan kartu identitas yang sangat banyak di dalam laci.
Makin ketakutanlah Yeji. Ia benar-benar tidak menyangka aktor yang ia puja-puja itu melakukan hal yang sama. Malah sudah memakan korban yang sangat banyak. Yeji makin panik dan berusaha untuk keluar. Tapi yang ia dapatkan, pintu keluar sudah dikunci oleh pria itu. Yeji yang awalnya ingin pergi ke kamar mandi, didatangi pria itu kalau ia salah masuk ruangan. Yeji menuruti perkataan pria itu untuk pergi ke kamar mandi. Tapi apa yang terjadi? Ia malah menyaksikan pemandangan yang mengerikan saat memasuki kamar mandi. Semua foto korban pria itu ada di sana. Dan makin ketakutan saat ia melihat foto dirinya sudah ada tertempel di dinding. Yeji sudah menjadi target pria ini sejak perubahannya. Pria yang ia tambatkan hatinya bukanlah pria baik yang ia kenal. Wujud aslinya nampak malam itu. Yeji berusaha berontak saat ia akan dijadikan korban selanjutnya. Pria ini terlalu kuat bagi Yeji. Tapi sebuah pena ia dapatkan, ia tusukkan pada pria itu. Pria ini nampak santai, dan yang makin membuat Yeji makin takut saat mendengar suara jeritan dari badan pria ini. Malam itu menjadi malam yang apes bagi Yeji. Ia terjebak di dalam rumah aktor itu. Malang baginya, Yeji tertangkap. Ia digantung dengan posisi terbalik dan mulutnya ditutup. Pria genit ini nampak beda kali ini di hadapan Yeji. Wajahnya tidak lagi tampan, tapi menjadi sangat cantik. Entah apa yang akan dilakukannya pada Yeji, ia membiusnya. Yeji yang mulai merasakan efek biusan itu harus melihat hal yang mengerikan lagi dari pria Dajjal ini. Tubuhnya dipenuhi dengan bagian-bagian wajah orang-orang yang menjadi korbannya. Yeji yang makin melemah hanya bisa memandanginya saja. Selagi pria ini memulai urusannya untuk melukai Yeji. Yeji berakhir di pisau bedah pria ini. Pria psikopat ini menjadikan Yeji sebagai bagian lain dari tubuhnya. Ia meletakkan wajah Yeji pada paha kakinya. Yeji berakhir mengenaskan. Selesai film aneh yang bikin merinding ini. Nanti kita lanjut lagi sama film lainnya. Jangan lupa di subscribe. Dadah.